kuis besok, silahkan daftar, jangan sampai terlambat ya. Oke. Jadi kuisnya nanti melalui MS Team ya, sesuai dengan aturan, maksudnya sesuai dengan sosialisasi yang sudah diberikan sebelumnya ya. Oke, kemudian seperti biasa ya, karena besok ada kuis, silahkan saya berikan kesempatan untuk diskusi atau mungkin ada yang perlu ditanyakan baik teori maupun soal, silahkan saja. Oke, saya akan matikan mood ininya ya, videonya biar akses internetnya berjalan lancar. Ya, mudah-mudahan hari ini akses internet bisa berjalan lancar, nggak seperti kemarin hidup mati ya. Oke, kita berharap kita akses internetnya bisa berjalan lancar. Oke, silakan adik-adik kalau ada yang perlu ditanyakan atau yang perlu didiskusikan, kita bisa diskusi sama-sama berkaitan dengan kuis yang akan kita jalani besok pagi ya. Silakan, Dek. Silakan kalau ada yang perlu ditanyakan atau yang didiskusikan. Bisa berkaitan dengan teori, bisa berkaitan dengan soal untuk persiapan kuis besok. Mudah-mudahan kedengaran suara saya dengan baik ya. Saat ini sudah masuk 55 mahasiswa ya dari sekitar berapa? 70 ya. Sekitar 70-an ya. Ini udah lebih dari 7 menit dari jam 7. Silahkan adik-adik kalau ada yang perlu didiskusikan, perlu yang ditanyakan persiapan kuis besok. Kalau tidak ya saya akan lanjut lagi kaitannya dengan perhitungan termokimia ya, kalau tidak ada lagi yang perlu ditanyakan atau yang perlu didiskusikan. Maaf Pak, saya ingin nanya. Oke, Hanif, silahkan. Nggak tahu udah dibahas atau belum, tetapi untuk soal kuis besok itu bentuknya PG atau isian atau esai atau semuanya Pak? Oke, seperti yang diinformasikan di sosialisasi itu nanti ada isian. Nah, isian itu kalau nggak salah kan hanya angka apa gitu ya. Kalau ada satuannya nggak perlu diisi kan sesuai gitu ya. Oke. Sudah diterima kan ya sosialisasinya kan? Oke. Kalau misalkan apa gitu koma atau titik apa gitu itu kan penting ya, jangan sampai salah. Oke. Jadi yang jelas kuis besok itu adalah isian singkat, kemudian pilihan pilihan, oke, kira-kira seperti itu. Waktunya kira-kira ya maksimum 1 jam ya, oke, untuk kuis. Baik Pak, terima kasih Pak. Iya ya, adik harus membiasakan ya untuk menulis. Saya lupa itunya apakah misalkan bilangan desimal itu apakah pakai titik atau koma ya. Kalau salah titik atau apa ya, oke, jangan sampai salah ya. Coba-coba dicek kembali, jangan sampai salah ya. Silahkan Albert Rainaldi. Pak, izin bertanya mengenai soal latihan 01. 01 ya. Iya Pak. Nomor 14 Pak. 01, oke, saya itu dalam soal dok atau apa ya? Dok Pak. Dok ya, oke, saya buka dulu ya. Ya, Pak. Nah, 01. Soal latihan 01. Oke, ntar saya buka dulu.
Belum kelihatan 01. Oke, nomor 4. Sorry Latihan. Pak, nomor 14 Pak. Oh, 14. Nomor 4 bagaimana? Nomor 4 nggak kan ya? Nomor 4 aman Pak. Aman, oke. 14. Anhidrida gitu ya? Iya Pak. Oke. Oke, saya kira ini udah dibahas kan ya. Coba kita lihat lagi ya. Oke. Saya share dulu biar semuanya pada tahu ya. Kayaknya udah dibahas sih ya kelihatannya nih. Udah dibahas. Bisa kelihatan slide-nya? Bisa Pak. 14 kan ya. Oke. Nah, perhatikan 14. Oke. Oke, 14. Nah, konsepnya adalah ini kan ada senyawa anhidrida, oke? Itu sesuai dengan reaksi. Oke. Kemudian dipanaskan. Jelas kalau dipanaskan pasti H2O-nya akan menghilang kan ya, oke? Akan bentuk uap kan ya, oke? Akan bentuk uap kan kira-kira seperti itu ya, oke? Nah, oke. Nah, kemudian berapa X atau jumlah mol hidrat yang ada di dalam senyawa yang bersangkutan kan kira-kira seperti itu ya. Oke. Nah, kan masanya menurun. Oke, masanya menurun sebesar 44% kan kira-kira seperti itu. Nah, bisa saja diandaikan misalkan senyawa awalnya adalah misalkan senyawa awalnya adalah 100%, oke, 100%. Senyawa awalnya turun 100%, awalnya adalah awal belum. Nah, sedangkan turun ininya kan berarti ini yang hilang ya. Oke, 44%. Oke. Nah, sedangkan ininya berarti kan 66% kan kira-kira segitu ya. Oke. Nah, sekarang tinggal membandingkan kan sesuai dengan reaksi kan kira-kira segitu ya. Nah, kira-kira berapa misalkan kalau ini adalah misalkan 66 gram CuSO4-nya, kemudian yang H2O misalkan 44 gram. Nah, coba kita bandingkan ya, berapa mol yang terkecil kan kira-kira segitu ya, perbandingan mol terkecil. Nah, dari sana saya bisa mencari yaitu X-nya kan kira-kira segitu ya. Oke, Dek. Iya, Pak. Oke, kalau misalkan 66%, ini anggap aja 66 gram untuk CuSO4 kan ya, kan sisanya kan hanya CuSO4 kan ya, sedangkan yang menguap pasti kan adalah yang hilang kan ya. Yang hilang itu apa? Kan H2O saja kan. Oke, nah anggap ini adalah misalkan 44 gram, kemudian ini adalah 66 gram, misalkan anggap 100 gram total misalkan. Ya, maka cari molnya, mol CuSO4 berapa? Oke, mol daripada H2O berapa? Nah, bandingkan antara mol CuSO4 dengan H2O. Cari perbandingan misalkan kalau ini dianggap 1 mol, nah ini berapa mol X-nya? Kira-kira gitu deh. Oke, nah X-nya kita bisa tahu. Oke? Bisa ngikutin deh? Bisa, Pak. Bisa Bisa, ya? Pak. Tinggal kerjakan saja. Konsepnya seperti itu. Jadi yang menurun itu apa sih? Nah, yang menurun pasti ada zat yang menguap kan. Kira-kira dianggap aja ini adalah sempurna lah kira-kira situ ya. Nggak ada zat yang lainnya kan kira-kira. Oke, silahkan ada yang lain. Oke, mudah-mudahan apa yang saya berikan bisa dimengerti. Oke, kita dua minggu lagi kita akan ujian 1 ya. Oke, ujian 1 yang bobotnya kira-kira
30 lebih dari 35% ya. Kalau kuis kan total aja hanya 10% kalau tidak salah ya, kecil sekali ya. Ya kuis itu sama dengan sebenarnya yaitu apa namanya pemanasan sebelum ujian UTS 1 ya. Oke. 2 minggu, tapi UTS-nya adalah sampai terakhir termodinamika ya. Kita baru bahas termokimia, termodinamikanya belum ya, baru sebagian juga termokimianya ya. Silakan deh, tidak ada yang perlu didiskusikan lagi, kalau tidak saya akan lanjut. Kalau Lanjut, tidak Pak. ada, ya oke, Muhsarif bagaimana? Aman, Pak. Lanjut, Pak. Aman, lanjut aja ya. Oke, karena bobot nanti ujian UTS 1 jauh lebih besar ya. Jadi bahannya harus bisa dimengerti karena termo itu biasanya agak konsepnya agak lumayan berat juga gitu ya. Oke, saya lanjut termo. Oke, saya lanjutkan yang kemarin. Sudah sampai di mana kemarin ya? Bentar. Oke, bisa kelihatan slide saya, Dek? Kemarin sampai di sini kan ya? Terakhir ya? Yaitu Iya, Pak. nilai, nah ini sebagai contoh saja. Kedengaran suara saya ya? Kedengar. Dengar ya? Slide-nya juga kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oke. Kemarin kita sudah sampai ke bagaimana menghitung jumlah kalor atau energi yang dihasilkan dari proses pembakaran makanan yang ada dalam tubuh kan kira-kira seperti itu ya. Ini mengulang saja. Sebagai contoh saya makan misalkan beras. Nah beras itu oleh enzim nanti diuraikan menjadi glukosa kan kira-kira itu ya, glukosa. Nah, dari glukosa ini dibakar dengan oksigen tentunya ya. Jadi kita menghirup oksigen. Fungsinya kalau kita makan itu untuk membakar daripada glukosa yang sudah terurai, maksudnya karbohidrat yang terurai kan kira-kira itu ya. Sehingga di sini dalam suhu kamar pasti menghasilkan CO2 dalam bentuk pernapasan yang keluar dari hidung kita. Dan juga air kan ya dalam bentuk keringat kan kira-kira itu ya. Nah ternyata keluarnya energinya segini untuk 1 mol. Perhatikan ini untuk 1 mol glukosa yaitu besar energinya adalah yang keluar yaitu kira-kira 2.800 kJ ya. Oke. Nah nanti bisa kita ubah dari joule menjadi kalori misalkan ya. Makanya satuannya kan banyak dalam bentuk kalori kan ya kira-kira itu ya. Nah ini adalah konversi, sekali lagi ini konversi, 1 kalori menghasilkan 4,184 joule. Oke, kira-kira seperti itu. Nah contoh yang lainnya apel ya, buah apel gitu ya. Nah ternyata energi yang dihasilkan hanya -2 ya. Oke. Jadi memang sedikit buah, kemudian daging dan seterusnya ya. Oke. Nah, cara perhitungannya ya seperti ini. Ya tentu yang dibakar tentu adalah yang paling banyak adalah karbohidrat ya, sehingga menghasilkan energi yang cukup besar ya. Oke. Makanya perlu kita bergerak-gerak supaya lemak yang kita makan itu bisa berkurang di dalam tubuh. Oke. Saya akan lanjut, Nah, sekarang saya langsung berkaitan dengan perhitungan daripada kalor dalam proses tekanan tetap, oke? Kalor pada proses tekanan tetap yang dikenal sebagai entalpi. Nah, bagaimana menghitung entalpi daripada suatu zat, oke? Jadi bagaimana mengetahui entalpi atau mengukur entalpi suatu zat? Nah, itu semua ada di tabel. Oke. Makanya ada istilah konvensi, oke? Konvensi atau kesepakatan bersama. Oke. Jadi ada istilah yaitu entalpi pembentukan standar misalkan. Oke. Apa yang dimaksud itu? Yaitu banyaknya kalor
yang dipertukarkan ya, pada saat yaitu pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya dalam keadaan standar. Kan itu ya. Oke. Nah, itu yang dikenal sebagai entalpi pembentukan standar. Perhatikan deh. Entalpi pembentukan standar, yaitu panas atau kalor yang dipertukarkan, tentu antara sistem dengan lingkungannya pada pembentukan 1 mol senyawa. Perhatikan ini, pada pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya dalam keadaan standar. Nah, standarnya berapa? Ya, tentu di sini kalau suhu misalkan 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Oke? Bisa ngikutin deh ya. Jadi contohnya misalkan kalau saya berikan contoh. Oke. Nah, contohnya adalah misalkan H2 bereaksi dengan air, ini dalam satuan gas ya, dalam keadaan standar ya. Ini juga dalam standar, menghasilkan H2O misalkan. Oke, ini adalah dalam keadaan cair. Oke, ini adalah tentu setengah sini ya. Perhatikan deh. Nah, ini adalah reaksi pembentukan 1 mol senyawa, yaitu air, dari unsur-unsurnya dalam keadaan standar. Perhatikan standar deh. Kalau H2 dalam keadaan standar pasti berupa gas. Oke. Sedangkan O2 dalam keadaan standar pasti gas. Oke. Sedangkan H2O dalam keadaan standar, sekali lagi saya ulang, jangan salah, yaitu standar maksudnya adalah 1 atmosfer dan 25 derajat Celcius atau suhu kamar, kira-kira situlah ya. Oke. Nah, ini contoh sekali lagi reaksi yaitu entalpi pembentukan standar. Apa artinya entalpi pembentukan standar? Yaitu kalor yang dipertukarkan pada saat pembentukan 1 mol senyawa, perhatikan, ini 1 mol senyawa H2O dari unsur-unsurnya dalam keadaan standar. Nah, sesuai dengan perhitungan kemarin bahwa yaitu entalpi reaksi itu kan sama dengan bisa kelihatan slide saya ya. Nah, kalau misalkan entalpi reaksi dalam keadaan standar itu sama dengan yaitu entalpi pembentukan daripada H2O, dalam keadaan standar dikurangi dengan entalpi pembentukan standar daripada H2 dalam keadaan standar minus setengah delta H pembentukan standar daripada O2. Perhatikan deh, bisa ngikutin ya? Kelihatan slide saya? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, sesuai dengan konvensi atau kesepakatan bersama, maka delta H pembentukan unsur-unsur. Nah, unsur-unsur standar, contohnya H2, O2, maka nilainya berapa di sini deh? Masih ingat? 0, Pak. 0. Nah, ini kesepakatan bersama, oke? Nah, contoh yang lain, berapa entalpi pembentukan standar daripada besi? Besi dalam keadaan padat berarti ya. Berapa, Dek? 0 juga, Pak. 0 juga, iya kan jelas-jelas ini unsur-unsur dalam keadaan standar, oke? Nah, jadi dari apa namanya persamaan ini yang dimaksud dengan entalpi pembentukan standar H2O misalkan adalah yaitu besarnya kalor atau entalpi yang terlibat pada pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya dalam keadaan standar. Nah, kalau saya hitung di sini delta reaksi kan sama dengan delta H pembentukan H2O, benar ya? Karena ini kan sama dengan 0. Berarti kan ini kan sama dengan 0. Ini juga sama dengan 0. Kan gitu ya? Oke? Bisa ngikutin apa yang dimaksud dengan entalpi pembentukan standar. Oke? Nah, jadi dari konvensi kesepakatan bersama seluruh
ahli-ahli tentu yang berkaitan dengan di EUPAC gitu ya. Oke. Maka nah ini entalpi standar untuk pembentukan senyawa-senyawa standar. Nah, ini senyawa standar perhatikan. Oke. Adalah nilainya sama dengan 0. Nah, ini dari mana asalnya ya. Oke. Jadi entalpi pembentukan standar semua unsur-unsur dalam keadaan standar yang stabil. Pokoknya standar itu tekanannya 1 atmosfer dan 25 derajat Celcius, maka nilainya sama dengan 0. Oke. Dari kesepakatan bersama. Nah, semua sekarang contoh misalkan air, besi, natrium dan sebagainya dalam keadaan standar itu sudah ada di tabel. Oke, ada di tabel. Nah, ini contoh saja tadi. Oke. Jadi entalpi pembentukan standar untuk oksigen kan dalam keadaan standar pasti O2 ya, pasti nilainya 0. Oke. Begitu juga. Nah, perhatikan ini. Kalau ozon standar nggak ozon? Oke, boleh standar. Nah, perhatikan nilainya tidak 0 ya, karena standar unsurnya kan adalah O2. Oke. Kalau ozon ya pasti enggak ya, karena ozon kan terbentuk dari O2 3 menghasilkan yaitu 2O3. Oke. Kalau saya bagi 2, nah perhatikan ini bagi 2, ini bagi kan seperti itu nilainya kan ya. Jadi, nah inilah pembentukan ozon. Oke, jadi entalpi pembentukan 1 mol ozon dari unsur-unsur dalam keadaan standar ya, nanti dia akan sama dengan ini sendiri. Oke, jadi saya bisa tuliskan sini delta H reaksi ozon itu kan sama dengan entalpi pembentukan ozon dikurangi dengan entalpi 3/2 ya, perhatikan entalpi per O2 dan ini nanti nilainya 0 kan kira-kira segitu. Oke, bisa ngikutin ya. Oke, saya kira nggak masalah untuk mengingat di SMA. Oke, nah grafit perhatikan. Kalau grafit, nah ini grafit nilainya standarnya 0. Perhatikan grafit. Oke, ada berapa struktur karbon deh? 4, Pak. Ada berapa? 4. 4. 2 ya, grafit dan intan, bener nggak? Anda Nah, termasuk kalau Pak seperti fullerene. Halo? Ya? Anda termasuk Pak fullerene. Belum. Boleh aja sih ya, artinya yang fluoren dan sebagainya kan ya. Nah, yang umum yang kita kenal sekarang, paling tidak yang awal-awalnya ya, yaitu grafit. Perhatikan yang grafit nilainya 0 ya. Oke, entalpi pembentukan standarnya. Nah, kalau intan tentu tidak ya. Oke. Karena kan grafit dengan intan kan berbeda strukturnya ya. Makanya yang di alam atau yang ada di standar ya dalam keadaan standar itu hanya grafitnya saja. Oke. Sedangkan kalau intannya sendiri ya artinya kan melalui pembentukan dari grafit kan kira-kira seperti itu ya. Oke. Bisa ngikutin ya konvensi kesepakatan bersama. Oke. Nah, inilah contoh dari daftar entalpi pembentukan standar senyawa-senyawa anorganik ya, misalkan logam-logam. Perhatikan ini kalau perak 0 pasti ya dalam keadaan standar ya. Tapi kalau AgCl ya udah bukan 0 lagi ya. Aluminium 0 dan seterusnya ya. Pokoknya semua unsur-unsur standar pasti nilainya 0. Perhatikan grafit 0. Kalau intan belum tentu ya, karena kan sudah bukan standar lagi ya. Oke. Contoh apa yang lain lagi? Oke. Perhatikan dalam misalkan merkuri dalam keadaan standar bagaimana nih merkuri? Padat, cair, gas, merkuri? Cair, Pak. Cair. Kalau entalpi pembentukan standar daripada I2 dalam bentuk gas nilainya 0 atau tidak, Dek? Tidak, Pak. Tidak. Kenapa? Karena dalam bentuk standar iodin berwujud padat. Oke, itu maksud saya ya. Jadi dalam keadaan standar, pokoknya apapun, apakah padatan, cairan, dan sebagainya, harus diketahui ya dalam bentuk standarnya ya. Kalau BR, bagaimana deh BR? Dalam keadaan standar,
dalam bentuk apa? Padat, cair, gas? Cair, Pak. Cair, oke, itu yang umum-umum ya. Kalau Cl2? Gas. Gas, oke, ya. Klorin itu dalam bentuk gas ya. Kalau Br dalam bentuk cair, semakin ke bawah tentu semakin titik lelehnya semakin besar ya, sehingga dia semakin padat kira-kira situ ya. Oke, sekarang ulang lagi sekali lagi. Kalau karbon, nah grafitnya yang nilainya 0 ya, oke. Tapi kalau intannya tentu tidak 0, oke. Kira-kira seperti itu. Nah, perhatikan kalau sulfur yang sama dengan 0 dalam keadaan standar, entalpi pembentukan standarnya adalah yang bentuknya romik. Oke, tapi kalau sulfur dalam bentuk monoklein pasti berbeda ya. Oke, kira-kira seperti itu. Oke, nah ini ya pokoknya yang umum-umum saja dihafal ya. Sedangkan yang lain-lainnya pasti bukan, kan kira-kira seperti itu ya. Oke, saya kira nggak masalah. Biasanya kalau tidak disebutkan itu biasanya dalam keadaan standar pasti nilainya 0. Oke, yang penting ingat dalam keadaan standarnya. Itu saja yang penting. Nah, kemudian, sekarang dari entalpi pembentukan standar, maka saya bisa mencari entalpi reaksi dalam keadaan standar. Oke, tadi sudah bagaimana menghitung entalpi dalam keadaan standar adalah dengan cara persamaan secara umum seperti ini, yaitu kalau ada reaksi secara umum A plus B menghasilkan C plus D, maka nilai entalpi reaksi standar, oke, sekali lagi, besarnya kalor yang terjadi, apakah dikeluarkan, apakah diserap, kan kira-kira itu ya, tergantung daripada besarnya entalpi standar dari pembentukan masing-masing. Perhatikan deh, ya, oke. Perhatikan C inilah kaitan dengan koefisiennya. D juga koefisien, perhatikan masing-masing entalpi pembentukan standar. Oke. Sedangkan A, perhatikan ini negatif. Kenapa? Karena berupa pereaksi. Sedangkan B juga negatif. Perhatikan ini ya. Ini kalau dikeluarkan kan negatif ya. Oke. Karena merupakan pereaksi. Jadi semua koefisien reaksi dalam bentuk padat, dalam bentuk produk, maka nilainya positif, tetapi dalam bentuk pereaksi nilainya negatif. Oke, kira-kira seperti itu. Saya kira ini sudah ada di SMA. Atau delta H reaksi sama dengan yaitu delta H daripada produk seluruhnya dikurangi dengan delta H pereaksi. Oke, kenapa bisa ditulis seperti ini di akhir dan awal? Kan bisa saja akhir, delta H akhir dikurangi delta awal. Boleh kan ditulis seperti itu? Nah, kenapa bisa seperti itu, Dek? Karena delta H, halo? Oke, delta H kan sama dengan yaitu delta H akhir, anggap aja akhir, dikurangi delta A awal, kan gitu ya. Bisa dituliskan seperti ini kan, Dek ya? Kenapa bisa dituliskan seperti ini, Dek? Karena delta H merupakan fungsi keadaan, Pak. Oke, fungsi keadaan ya. Oke, karena delta H, delta U, oke, merupakan fungsi keadaan. Oke, saya kira nggak masalah. Oke, makanya di sini ada hukum Hess ya, udah terkenal hukum Hess ya. Oke, jadi bila suatu reaksi dikonversi menghasilkan produk, kan, maka perubahan entalpinya sekali lagi akan sama dengan tahapan-tahapan yang terjadi. Contoh misalkan, kalau saya punya reaksi, ada reaksinya nggak sini? Misalkan saya punya reaksi misalkan dari A menghasilkan B, dari B menghasilkan C misalkan, maka kalau dari A menghasilkan B, delta H reaksinya adalah 1, sedangkan dari B adalah delta H-nya lah misalkan 2, maka delta H reaksi
daripada A menuju C, berapa nilainya, Dek? Sesuai dengan hukum hash. Jadi dari sini menuju ke sini, berapa delta H-nya, Dek? Delta H1 tambah delta H2. Oke, ya. Tolong tuh yang lainnya juga perlu memperhatikan ya, jangan adik-adik yang sama aja suaranya kedengeran ya. Oke, delta H total delta H reaksi dari A menuju C sama dengan delta H1 plus delta H2. Nah, inilah berlaku kaitannya dengan hukum hash. Contohnya jelaskan ya. Oke. Jadi jika suatu reaktan dikonversi menjadikan produk, oke, kira-kira seperti itu, maka perubahan entalpinya akan sama dengan yaitu penjumlahan dari masing-masing tahapan, kan kira-kira gitu ya. Oke, kira-kira seperti itu. Oke, saya kira nggak masalah. Oke, nah entalpi, oke, tadi sudah disinggung ya, entalpi merupakan fungsi keadaan, oke, di mana tidak bergantung daripada proses, oke. Tidak bergantung bagaimana cara mendapatkannya. Oke, cara melakukan. Yang penting awal dan akhir saja. Oke, saya kira nggak masalah. Nah, ini sebagai contoh saja. Kaitannya dengan hukum hash. Perhatikan, Dek. Misalkan grafit berubah menjadi CO2. Oke, ini bisa saja melalui dua tahap. Tahap 1, tahap 2. Oke, maka dari sini nanti saya bisa menghitung tahap dari grafit langsung ke CO2 dengan menjumlahan daripada tahap 1 plus tahap 2. Atau, karena pembentukan CO2 tidak stabil, biasanya pembentukan CO2 itu tidak stabil, maka ini biasanya agak susah mendapatkannya. Biasanya kalau CO dibakar pasti menghasilkan CO2 langsung kan ya, Sedangkan CO dibakar, pasti menghasilkan CO2 saja kan, ya, Nah, untuk mendapatkan CO ini itu karena tidak stabil agak susah. Nah, kita bisa mendapatkan besarnya entalpi daripada pembentukan grafit menjadi CO dengan menggunakan hukum hash tadi. Yaitu anggap ini adalah delta H3, ini delta H1, ini delta H2 misalkan, maka akan berlaku bahwa delta H3 itu akan sama dengan delta H1 plus delta H2. Nah, ini kan kita bisa cari kalau saya tahu ini, Oke? Jadi kalau ini adalah delta H1-nya, ini delta ini adalah delta H1, sedangkan kok salah. Ini adalah delta H3 misalkan ya, biasanya salah tadi. Delta H3, sedangkan ini adalah delta H2. Oke, maka delta H1 yaitu dari C menghasilkan setengah O2 menghasilkan CO. Ya, ini kan delta H1 saya bisa cari. Oke, kira-kira seperti itu. Bisa ngikutin deh ya kaitannya dengan hukum hash. Jadi hukum hash kita bisa mencari besarnya entalpi suatu reaksi di mana produknya biasanya yang tidak stabil ya, Produknya yang tidak stabil, contohnya CO misalkan, di mana yang delta H1 ini biasanya agak susah mencarinya. Nah, untuk mencari nilai ini biasanya kita gunakan persamaan atau hukum hash, yaitu yang membentuk produk yang stabil. Oke, saya kira lanjut. Nah ini sebagai contoh saja. Maaf. Terhapus. Oke, saya lanjut ya. Jadi grafit dengan ini biasanya tidak stabil, ya. Kemudian CO kalau dibakar pasti menghasilkan CO2. Kalau grafit dibakar pasti menghasilkan CO2 juga ya, karena CO2 kan yang paling stabil, Sehingga dari sini nilai terakhirnya kita tahu, nilai ini juga tahu, maka saya bisa mencari delta H1. Saya kira nggak masalah. Nah, ini sebagai contoh, Dek.
Kelihatan slide saya deh terakhir ini soal. Halo? Kelihatan, Pak. Oke, coba dihitung. Hitung entalpi pembentukan standar dari karbon disulfida. Oke, hitung entalpi pembentukan standar dari karbon disulfida. Bila diketahui, oke, entalpi daripada CO2 yaitu entalpi pembentukan. Ini kan entalpi pembentukan daripada CO2 segini ya, oke. Benar ya, entalpi pembentukan CO2 ada ini. Kemudian entalpi pembentukan SO2 adalah segini, oke. Kemudian entalpi pembakarannya, ini kan entalpi pembakaran adalah segini. Nah, berapa entalpi pembentukan daripada CS2. Oke, silahkan Dek, berdasarkan hukum Hess, akhirnya ini di SMA sudah biasa. Minus 86,3 bukan, Pak? Oke, minus 86. Oke, nah harus tahu entalpi pembentukan. Ya, nah pembentukannya bagaimana? Jadi dari grafit, ya grafit kan gitu ya. Oke, grafit ditambahkan dengan apa di sini? S ya. Oke, S rombik kan kira-kira itu ya. Menghasilkanlah nanti CS2 kan kira-kira itu ya. Itu misalkan ini 2 kali misalkan. Nah, ini reaksi yang akan kita cari. Oke, yaitu entalpi pembentukan CS2 dalam keadaan cair, perhatikan. Oke, dari grafit tentunya dan dari es rombik kan kira-kira itu ya. Oke. Nah, dari reaksinya perhatikan. Tulis dulu pembentukan reaksi ini. Oke, CS2. Nah, tadi sudah kan ya. Perhatikan ini. C rombik C grafit plus C rombik menghasilkan ini. Nah, dari sini saya bisa nanti hapus-hapus yang lain-lain, oke. Dari persamaan beberapa reaksi di sini, oke. Tinggal nanti di salah satu dibalikkan kira-kira seperti itu ya. Oke. Nah, C grafit, C rombit sudah ada sebelah kiri, oke. Maka grafitnya seperti itu. Tetap. Kemudian rombiknya tetap juga. Oke, perhatikan. Nah, perhatikan. Oke. Perhatikan ya, karena pembentukan daripada sesuai dengan reaksi ini 2, maka ini tentu dikalikan 2 di sini ya. Nah, kalau ini 2, pasti hasilnya 2 kalinya kan ya semua ya. Maka ini perlu dikalikan 2. Perhatikan deh, ini penting soalnya ya. Saya ulang sekali lagi, dalam pembentukan 1 mol SO2 adalah segini. Karena di dalam reaksi adalah di sini diperlukan 2S, berarti kan harus dikalikan 2 kali kan ya. Oke, sesuai dengan reaksi. Oke. Nah, sekarang ini yang perlu dibalik deh satu kan ya. Oke, kalau itu dibalik, nah menghasilkan perhatikan di sini, kalau di sini tadi negatif, maka di sini menjadi positif kan kira-kira situ ya. Oke, nah ini kan kaitannya dengan reaksi daripada kebalikan daripada reaksi pembakaran daripada yaitu CSS2. Nah, setelah itu baru tinggal dijumlah. Ya, oke. Nah, tinggal dijumlah. Benar nggak bisa dicoret-coret? Oke. Kalau dicoret-coret sudah, perhatikan. Oke. Jadi bisa dicoret-coret. Nah, ini benar ya dicoret-coret. Oke. Sehingga hasilnya sesuai dengan reaksi. Oke. Nah, kalau dijumlahkan entalpi reaksi yang tadi ini, kalau dijumlahkan, maka nanti akan benar nggak diperolehnya? Oke. Oke, perhatikan. Delta H reaksi adalah, perhatikan deh, ini adalah, oke. Nah, perhatikan. Dalam pembentukan nilainya, perhatikan. Kok ini nilainya, benar nggak deh? Coba perkalikan ini. Minus 3, minus ini, kemudian plus. Nilainya plus deh. Oh ini tadi ya, maaf ini ya, plus ya. Plus ya. Oke, sesuai dengan reaksi ya. Oke. Artinya apa plus? Nah, berarti dalam pembentukan
CS2 dari grafit dan sulfur itu memerlukan energi ya. Oke, positif kan ya? Jadi memerlukan energi. Sedangkan pembentukan yang lain-lain ini kan terjadi reaksi kan ya. Oke, artinya melepaskan kalor. Beda dengan kalau grafit direaksikan dengan Roundbeck supaya menghasilkan pembentukan CS2. Nah, perhatikan di sini ternyata nilainya positif. Oke? Artinya positif apa? Yaitu memerlukan energi. Oke, saya kira nggak masalah. Oke, yang penting sesuai dengan hasil perhitungan ya. Konsepnya seperti itu. Nah, oke, saya lanjut sekarang. Benzen dibakar di udara menghasilkan karbon dioksida dan air. Berapa panas yang dihasilkan untuk pembakaran 1 mol benzen? Oke. Bila diketahui entalpi pembentukan benzen adalah 49. Oke, silahkan deh sambil jalan tangannya ya. Bukan hanya otak saja main, jadi mencet-mencet kalkulator juga penting. Jadi adik kalau ujian Anda boleh menggunakan kalkulator ya. Sekali lagi kalau kimia, pada saat ujian boleh menggunakan kalkulator. Nah, kalau fisika sama matematika saya tidak tahu ya. Oke. Makanya yang penting di kimia itu konsepnya, ngitungnya ya pakai kalkulator. Nah, untuk mencet-mencet kalkulator harus latihan kan, kira-kira jangan sampai nanti salah pencet ya, kira-kira begitu. Makanya di samping otak jalan, kemahiran tangan juga harus jalan coret-coretnya. Oke, berapa nilainya? Entalpi pembakaran daripada benzen. Pak, ini Pak nilai entalpi pembentukan karbon dioksida dan air nggak diberitahu Pak? Oh, tadi kan di atas sudah tahu kan tadi kan? Ini kan? Air Pak, air. Oh, air. Oke. Air. Tadi nggak ada ya? Belum ada ya? Tadi air, coba. Ternyata sudah ada kan? Atau lihat di tabel lah ya. Air. Nah, ini air belum ada ya? Air ya. Oke. Nah, air itu biasanya ditentukan ya. Seharusnya ada. Oke, lihat di tabel saja. Oke. Coba lihat di bukunya. Oke, kalau enggak langsung saja kalau gitu yang penting konsepnya ya. Oke, biar enggak terlalu lama. Yang penting konsepnya. Nah, ini sudah ya. Oke, nah kita langsung saja konsepnya. Seperti ini kan ya reaksinya benar ya? Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Oke. Nah, dari sini kan kita disuruh menghitung entalpi reaksi pembakaran. Nah, inilah. Jadi kita disuruh menghitung delta H dalam keadaan standar tentunya ya. Oke. Berapa delta H reaksi. Oke. Tinggal masukkan persamaan tadi. Oke. Nah, perhatikan dari reaksi, perhatikan berarti 12 entalpi pembentukan CO2 ditambah dengan 6 entalpi pembentukan H2O. Oke, 6 kalinya dikurangi dengan, perhatikan dikurangi dengan 2 kali entalpi pembentukan daripada benzen, perhatikan dikurangi juga 15 kali, perhatikan dikurangi 15 kali daripada entalpi pembentukan apa di sini O2 ya. Oke. Nah, perhatikan nilai ini kan sama dengan 0 kan kira-kira situ ya. Makanya tidak dituliskan ya. Oke. Jadi yang keadaan standar, unsur-unsur bebas biasanya tidak dituliskan. Tapi kalau lebih lengkapnya boleh saja dituliskan. Toh juga kita tahu nilainya 0 kan ya. Oke. Tinggal masukkan. Nah, perhatikan. Nah, nilainya adalah sekitar itu ya. Oke. Jadi saya ulang sekali lagi. Di sini ada delta H pembentukan O2O2. Namun karena kita tahu sesuai dengan konvensi besarnya entalpi pembentukan O2 adalah 0. Jadi kadang-kadang tidak dituliskan. Oke. Mau dituliskan boleh saja. Jauh lebih lengkap ya. Yang penting ada tahu nilainya untuk unsur-unsur standar nilainya 0. Oke. Bisa sampai di sini?
Bisa, Pak. Oke. Saya bisa lanjut ya? Saya lanjut. Oke. Nah, ini sudah kan ya? Oke. Nah, perhatikan di sini. Nah, perhatikan. Nah, ini penting deh ya. Karena entalpi pembakaran ini 2 mol. Perhatikan ini penting, jangan sampai salah. Karena pembakaran ini adalah 2 mol C6H6, yang kita carikan adalah entalpi pembakaran untuk 1 mol. Biasanya kan di tabel-tabel itu biasanya per mol ya. Makanya dibagi 2, Dek. Oke. Jangan sampai salah di sini. Oke. Satuannya kan kilojoule per mol, artinya per mol pembakaran C6H6 ya. Karena di sini 2, ya harus dibagi 2, atau boleh aja di sini langsung reaksinya ditulis misalkan langsung saja reaksinya C6H6 ditambah dengan 15 dibagi 2 oksigen, boleh saja. Oke, akan menghasilkan dibagi 2 6 daripada CO2 ditambah dengan 3 daripada H2O, boleh saja kan ya, tinggal mengikuti reaksi ini di. Oke, ini kan pembakarannya kan 1 mol, perhatikan. Oke. Oke, jadi bisa saja langsung sesuai dengan persamaan reaksi yang kita sudah buat. Tapi kalau misalkan hanya persamaan reaksi ini artinya apa? Itu pembakaran 2 mol C6H6. Oke. Nah, karena di dalam kaitannya dengan entalpi biasanya per mol. Oke, harus dibagi 2. Kalau menggunakan persamaan ini. Tapi kalau langsung menggunakan persamaan ini ya tidak perlu dibagi 2. Kira-kira gitu. Oke, Dek ya. Bisa ngikutin pelan-pelan. Saya sih harap adik-adik semua memperhatikan ya. Oke. Karena ya sedikit saja itu tidak tahu ya nanti pasti akan salah. Oke. Walaupun saya sendiri tidak bisa memperhatikan adik-adik satu persatu ya. Oke. Jadi adik yang harus lebih concern ya, memperhatikan. Saya sekali lagi tidak bisa memperhatikan adik-adik satu persatu. Oke, Dek ya, kita bisa lanjut? Bisa, Pak. Oke. Kita lanjut. Nah, sekarang inilah contoh dari pembakaran bagaimana insektisida gitu ya. Oke. Nah, kalau saya ini adalah zat kimia yang dihasilkan daripada senyawa inilah gitu ya, arti makhluk ini pada saat pada saat ya berperang atau melawan daripada zat kimia yang dihasilkan, kira-kira situ. Oke, yang penting kita tahu entalpi pembakaran ini berapa, entalpi reaksinya kan kira-kira ya. Kalau tahu ini peroksida, maka saya tahu berapa reaksinya dan seterusnya, kita tahu perubahan ini dan sebagainya ya. Oke, yang ditanyakan apa di sini? Nah, ini kan yang ditanyakan dari reaksi ini kan ya. Oke, di mana perubahan ini tentu ditentukan ya, sudah ada kira-kira seperti itu. Kalau ini kaitannya dengan entalpi reaksi daripada pembentukan peroksida, oke. Kalau ini adalah entalpi reaksi daripada pembentukan H2O, perhatikan. Oke. Kemudian tentu juga kalau berikutnya, nah delta H reaksi. Nah ini kalau diketahui reaksinya ya, sesuai dengan aturan hukum Hess, kira-kira itulah ya. Yang saya kira nggak perlu ini, langsung saja. Berikutnya, nah kadang-kadang ditanyakan nanti lebih lanjut apakah reaksinya eksotermik atau endotermik. Nah, tentu bergantung daripada hasil yang diperoleh ya. Oke. Apakah negatif atau positif. Oke. Kalau negatif berarti dia eksoterm. Tapi kalau positif berarti dia endoterm. Ya, saya kira nggak masalah. Oke, nah sekarang ada dikenal sebagai entalpi pelarutan. Oke. Jenis-jenis entalpi ada bermacam-macam sesuai dengan reaksinya. Perhatikan deh, jenis-jenis entalpi reaksi itu ada bermacam-macam sesuai dengan jenis reaksinya. Contohnya tadi ada entalpi pembentukan, ada entalpi pembakaran. Nah sekarang di sini ada entalpi pelarutan. Oke,
sebagai contoh saja. Nah, apa itu entalpi pelarutan? Ya jelas di sini adalah yaitu besarnya kalor yang bisa terabsorpsi atau yang bisa diemisi, kira-kira seperti itu. Oke. Pada saat pelarutan, saat terlarut di dalam suatu pelarut tertentu. Tentu dalam keadaan standar juga ya. Oke. Kalau tidak diketahui suhunya berapa, tekanannya berapa, pasti dalam keadaan standar. Jadi sekali lagi yang dimaksud entalpi pelarutan adalah itu besarnya kalor yang dipertukarkan pada pelarutan 1 mol senyawa atau saat terlarut di dalam suatu pelarut tertentu. Perhatikan, itu kan pelarutan ya. Jadi besarnya kalor yang dipertukarkan, nah ini bisa diemisi atau bisa diabsorpsi, oke, bila pelarutan 1 mol saat terlarut ya di dalam suatu pelarut tertentu kan ya. Contohnya misalkan gula dilarutkan dalam air, oke, menghasilkan larutan gula misalkan ya, menghasilkan larutan gula. Perhatikan, kalau gula dilarutkan dalam air, maka menghasilkan larutan gula. Maka artinya apa? Yang disebut entalpi pelarutan, jadi pelarutan 1 mol gula dalam pelarut tertentu air menghasilkan larutan gula. Kan kira-kira situ ya. Nah, apa saja yang berperan di sini kaitannya dengan entalpi pelarutan? Nah, ini perhatikan. Oke. Jadi entalpi pelarutan itu sama dengan entalpi larutannya sendiri dikurangi dengan entalpi komponen. Komponennya apa? Ada saat terlarut dan ada saat pelarut. Perhatikan ini komponennya. Oke. Saat terlarut, dan saat pelarut. Oh, pelarutnya belum tentu air deh ya. Oke. Saat pelarut. Perhatikan. Jadi komponen yang ada pereaksinya, jadi pereaksinya yaitu saat terlarut dan pelarut. Pelarutnya belum tentu air ya, bisa saja senyawa yang lain kan kira itu ya. Oke. Perhatikan di sini. Oke, substan artinya kaitan es dapat digunakan untuk melting atau pelelehan daripada es. Oke, saya kira nggak masalah. Yang penting dalam keadaan standar. Oke, ini bentar aja. Nah, perhatikan deh. Ini adalah proses pelarutan. Halo. Reaksinya adalah sebagai berikut. Perhatikan. NaCl dalam keadaan padat nanti akan berubah menjadi NaCl dalam keadaan aqua, kan kira gitu ya. Cl dalam keadaan aqua, kan kira gitu ya. Ini adalah tambahan air, kan kira-kira situ. Bisa kelihatan slide saya, Dek? Bisa, Pak. Oke, perhatikan di sini yang dimaksud dengan pelarutan adalah yaitu proses pelarutan. Contoh ini ya, NaCl dalam pelarut air, pasti hasilnya apa? Ion-ion Na+ dalam aqua. Aqua itu artinya dalam pelarut air ya, oke. Dan Cl negatif dalam aqua. Nah, energi apa saja yang terlibat di sini? Nah, perhatikan. Sebelum menginjak ke sana, oke. Nah, di sini ada pembentukan ion-ion dulu. Ya. Nah, ini ada pembentukan ion-ion dulu menghasilkan gas. Oke. Ini juga akan menghasilkan Cl dalam bentuk gas. Oke, saya untuk mengingatkan kembali deh. Oke. Oke. Ini proses pelarutannya. Nah, ini awalnya dari mana? Nah, ini baru setelah ini baru bereaksi dengan air ya. Oke, baru bereaksi dengan air. Oke. Baru bereaksi dengan air. Nah, perhatikan Dek.
reaksi ion-ion dengan air, reaksi ion-ion dengan pelarut, namanya yaitu solvasi. Atau kalau ion-ion bereaksi dengan air, namanya hidrasi. Oke. Sedangkan NaCl padat berubah menjadi Na+ dalam keadaan gas dan Cl negatif dalam keadaan gas, maka energinya apa namanya, Dek? Energi kisi, Pak. Oke, apa itu energi kisi? Apakah itu energi kisi? Siapa yang bisa? Energi yang diperlukan untuk merubah padatan, ini kan padatan ya, oke? Kristal, ya pasti kalau sudah bentuk padatan pasti dalam bentuk kristal, menjadi ion-ionnya dalam fasa gas. Perhatikan ide-ide. Jadi energi kisi adalah energi yang diperlukan. Kalau diperlukan pasti positif ya, oke? Dari padatan atau bentuk kristal menjadi ion-ionnya dalam fasa gas. Nah, itu dikenal sebagai energi kisi. Sedangkan reaksi antara ion-ion dalam fasa gas dengan pelarut, itu pelarut ya, oke, secara umum, makanya dikenal sebagai energi solvasi. Oke. Kalau kebetulan pelarutnya air, maka dikenal sebagai energi hidrasi atau panas hidrasi. Oke. Nah, dari sini sesuai dengan hukum Hess, oke, sesuai dengan hukum Hess. Nah, ini reaksinya. Oke, ini adalah reaksi dengan air. Maka ini delta H daripada pelarutan. Jadi delta H pelarutan itu sama dengan pelarutan ya. Sama dengan apa? Yaitu delta H1, ini delta H1 plus delta H2. Nah, ini kan sama dengan delta H pelarutan ya. Oke. Delta H solution. Itu plus delta H1, perhatikan. Oke. Maaf kok delta H1, delta H2. Oke. Bisa kelihatan deh. Jadi delta H1 adalah energi kisi. Arahnya perhatikan ini, kalau arahnya dari sini ke atas itu berarti positif, diperlukan energi. Sedangkan solvasi atau hidrasi, maka perhatikan ini negatif kan ya, yaitu ion-ion dalam fasa gas bereaksi dengan air menghasilkanlah Na+ aqua kan ya, khusus untuk air. Perhatikan ini negatif. Sehingga, nah sesuai dengan hukum Hess, arah ke sini dengan arah ke sini sama kan ya, hanya bergantung pada awal dan akhir saja. Oke, sehingga delta H reaksi pelarutan sama dengan penjumlahan energi kisi plus energi solvasi atau energi hidrasi. Oke deh ya, bisa ngikutin? Sehingga, nah ini ya, sehingga besarnya energi solution atau pelarutan di sini itu penjumlahan dari tahap 1 dan tahap 2. Oke. Penjumlahan kan ya. Nah, kebetulan di sini adalah negatif ya, tinggal negatif ininya ya, sehingga di hasilnya 4. Oke. Bisa ngikutin deh? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, nah inilah kaitannya dengan salah satu entalpi reaksi yang berkaitan dengan pelarutan. Oke, saya ulang sekali lagi. Dalam proses pelarutan NaCl, nanti ada energi kisi dan ada energi solvasi. Oke, secara umum. Nah, karena pelarutnya biasanya sering menggunakan air, maka energi solvasinya atau panas solvasinya dikenal sebagai
kalor atau energi hidrasi. Oke, hidrasi. Oke. Nah, kalau saya ingin mengingatkan kembali lagi, oke, saya punya mengingatkan kembali karena berkaitan dengan reaksi sebelumnya. Kalau saya punya, oke, maaf, sebentar. Dalam keadaan padat, Cl2 dalam keadaan gas kan ya, menghasilkan NaCl dalam keadaan padat kan gitu ya. Oke. Reaksi Na padat, Na dalam keadaan padat plus setengah Cl2 menghasilkan NaCl dalam keadaan. Energi apa yang terlibat di sini, Dek? Halo? Entalpi pembentukan, Pak. Oke, entalpi pembentukan. Oke. Nah, sebelum dia langsung ke entalpi pembentukan di sini, entalpi pembentukan, maka Na biasanya berubah menjadi apa dulu, Dek? Na plus gas, benar ya? Oke. Energi apa yang terlibat dari Na dalam padat menjadi Na plus dalam keadaan gas? Energi apa yang terlibat, Dek? Penguapan dan ionisasi. Penguapan dan ionisasi, perhatikan deh, saya nggak pernah. Na padat berubah Na plus menjadi Na plus gas. Energi apa yang terlibat di sini? Ayo. Apa? Kisi, Pak. Kisi? Enggak. Ini kan Na saja ini. Beda dengan Energi NaCl. ionisasi, Pak. Nah, energi ionisasi. Kan sudah belajar kan? Kemarin? Ya, energi ionisasi. Oke. Tapi Nah, Pak, Na-nya harus dalam bentuk gas dulu, baru bisa jadi. Iya, ini kan langsung aja kan jelas kan. Na padat, oke, berubah Na plus dalam keadaan gas. Oke, memang sebenarnya ini harus diuraikan dulu, oke. Jadi Na dalam keadaan gas, oke, Na dalam keadaan gas kan, ya. Seharusnya sih bisa saja. Dari kan keadaan normalnya kan adalah apa namanya? Oke, bolehlah ya. Oke. Nah, delta H1 apa yang namanya di sini, Dek? Delta ini anggap aja delta H2. Untuk mengingatkan saja. Delta H1 berarti penguapan ya, sublimasi ya, benar? Iya, Pak. Oke. Sedangkan delta H2 tadi apa tadi? Energi ionisasi pertama. Oke, ya, energi ionisasi penting ya, jangan sampai lupa di sini. Oke, kalau delta H1 positif atau negatif, Dek? Nilainya. Delta H1. Positif atau negatif? Dari padat menjadi gas? Positif. Positif, artinya diperlukan energi. Oke. Sekarang delta H2 dari Na gas menjadi Na plus gas. Positif atau negatif? Positif, Pak. Positif, energi ionisasi kan, yaitu untuk memutus ikatan elektron ya, dari dalam keadaan gas menghasilkan kation kan, kira-kira seperti itu ya. Oke. Habis itu dari sini menghasilkan Cl dalam keadaan Cl dalam keadaan gas. Oke, menghasilkan Cl negatif dalam keadaan gas. Oke. Sekarang dari Cl2 menghasilkan Cl dalam keadaan gas. Energi apa yang terlibat? Energi atomisasi, Pak. Atomisasi, oke. Atau lebih yang umumnya apa, Dek? Pemutusan ikatan. Disosiasi, benar nggak? Iya, Pak. Ya, Pak. Pemutusan Oke, ikatan. ionisasi boleh saja. Energi apa tadi? Ionisasi belum dong, energi ionisasi di sini kan? Atomisasi. Pemutusan ikatan, Pak. Atomisasi. Biasanya disosiasi ya, oke. Disosiasi. Oke, delta H4 apa di sini? Dari keadaan gas menghasilkan ion. Afinitas elektron, Pak. Apa? Afinitas elektron. Oke, afinitas elektron. Oke. Kalau delta H3 positif negatif?
Energi disosiasi. Positif, Pak. Positif kan memutuskan ikatan. Pokoknya apapun dia memutuskan ikatan pasti diperlukan energi, oke? Oke, delta H4 positif negatif. Negatif, Pak. Oke, negatif karena kan menangkap elektron, terjadi ikatan elektron dengan atom kan ya, oke? Nah, oke. Nah, baru di sini baru ditambahkan, oke? Menghasilkan ini, oke. Nah, perhatikan di sini Na plus gas ditambah Cl negatif gas menghasilkan apa namanya kristal padatan. Energi apa yang terlibat di sini, Dek? Na plus gas, Cl negatif gas menghasilkan kristal. Energi apa? Tadi sudah. Pembentukan, Masih, Pak. Masa pembentukan? Kalau pembentukan ini deh, Na plus Na padat plus Cl setengah Cl2 menghasilkan NaCl padat. Ini energi pembentukan. Ini Na plus gas plus Cl negatif gas. Anion kation ini deh menghasilkan NaCl padat. Apa energi yang terlibat? Apa deh? energi kisi, Pak. Nah, energi kisi kan ada hanya kebalikannya saja kan? Ya. Oke, yang dimaksud energi kisi secara definisi kan energi yang diperlukan pada saat terjadinya pemutusan ikatan dari padatan kristal menjadi ion-ionnya dalam fasa gas. Nah, ini tinggal dibalik saja kan ya. Kalau tadi arahnya ini positif, kalau ini arahnya negatif atau positif, Dek? Oke, saya anggap aja delta H5 lah ya. Oke, energi kisi. Oke. Kalau arahnya ke sini, energi kisinya negatif atau positif, Dek? Delta H5. Negatif, Pak. Eh? Negatif, Pak. Negatif. Kenapa negatif? Soalnya kebalikannya energi kisi ini, Pak, pemisahan Ya, Na karena di pembentukan ikatan, tadi kan ya, pembentukan ikatan sama dengan Cl menghasilkan dengan elektron membentuk ikatan kan ya, pasti negatif. Nah, ini juga sama. Oke, arah ke sini, nah kebetulan nanti nilainya negatif. Tapi kalau arahnya sama tadi ke sini, misalkan ini yang dimaksud energi kisi adalah yaitu energi yang diperlukan pada saat pemutusan ikatan dari padat menjadi ion-ionnya dalam fasa gas. Nah, kalau arahnya ke sini pasti nanti negatif ya. Oke, kebalikan daripada energi kisi. Bisa ngikutin deh ya. Nah, inilah yang dikenal sebagai hukum apa ini, Dek? Biasanya lingkar apa? Siklus Hess. Lingkar Hess. Siklus Hess. Born. Lingkar Haber. Haber. Oke, bisa ingatkan ya siapa kan? Ya, lingkar Bohr-Haber. Oke, ya. Ya, lingkar Bohr-Haber ya berkaitan juga hukum Hess sih sebenarnya kan ya. Oke. Oke, bisa ngikutin ya pelan-pelan. Oke, nah ini bahan untuk kaitannya dengan apa namanya termokimia sudah habis, oke. Tapi sekarang lanjutannya kaitannya dengan kespontanan suatu reaksi, oke. Kespontanan suatu reaksi. Silakan kalau ada pertanyaan deh sebelum saya lanjutkan lagi ke bagian berikutnya termodinamikanya itu kespontanan suatu reaksi. Ada pertanyaan barangkali? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada saya akan lanjut. Mudah-mudahan bisa dimengerti semua ya. Kaitannya dengan termokimia, nah itu tadi semua berkaitan dengan termokimia. Oke, ada satu lagi. Oke, ada satu lagi belum kaitannya dengan energi ikatan. Oke, saya akan apa namanya berkaitan dengan energi ikatan ya. Kali sini belum ada.
Oke, sebentar. Kelihatan Word saya, Dek? Kelihatan, Pak. Oke, kalau saya punya reaksi, nah ini berdasarkan energi ikatan ya. Oke, CH4, nah ini 4, kemudian dibakar, kan menghasilkan CO2, gas, H2O. Anggap aja gas ya, biar semuanya gas ya. Oke, gampang. Nah, ada yang dikenal sebagai entalpi atau energi ikatan rata-rata. Energi ikatan rata-rata. Oke. Apa itu energi ikatan rata-rata? Adalah energi yang diperlukan untuk memutuskan ikatan. Contoh misalkan ya. Oke, saya punya CH4 berubah menjadi CH3 dan H+. Nah, ini kan energi ikatan, anggap aja 1 gitu ya. Oke, di mana hidrogennya lepas 1. Kemudian energi ikatan 3 berubah menjadi CH2 plus H. Nah, ini kan oke, bisa ngikutin deh. Oke, ini E3 misalkan. CH berubah menjadi CH. Oke, bisa kelihatan deh? Ini yang anggap E4. Halo, bisa kelihatan slide saya? Apa namanya, doc saya? Kelihatan, Pak. Bisa, Pak. Nah, Bisa, sekarang. Pak. Bisa, Pak. Bisa ya. Sekarang, apakah besarnya kalor atau panas E1 sama dengan E2? Belum tentu, Pak. Belum tentu. Oke, secara eksperimen, percobaan memang tidak sama ya. Oke. Jadi E1, E2, E3, E4 pasti nilainya akan berbeda secara percobaan. Oke. Namun, nah dalam perhitungan energi ikatan rata-rata, oke, maka kalau ada 4 ikatan, kan ada CH4 kan ya, berubah menjadi nanti 4H ditambah C, kira-kira seperti itu, maka besarnya energi ikatan rata-rata CH itu nanti akan sama dengan yaitu E1 plus E2 plus E3 plus E4 dibagi 4. Oke, bisa ngikutin? Nah, makanya ini dikenal sebagai energi ikatan rata-rata. Oke? Nah, secara percobaan memang akan nilainya akan berbeda. Namun untuk perhitungan biasanya sering juga digunakan untuk pendekatan sehingga besarnya energi ini sama dengan yaitu 4 dari energi ikatan rata-rata CH. Oke. Jadi untuk memutuskan ikatan ini menjadi ini, maka diperlukan 4 kali energi ikatan rata-rata CH. Oke, bisa ngikutin ya? Ya, Pak. Oke, pokoknya makanya ada energi ikatan rata-rata, walaupun tidak teliti, namun kadang-kadang sering digunakan untuk pendekatan saja. Nah, sekarang sudah mengenal energi ikatan rata-rata. Oke, jadi apa yang maksudnya energi ikatan rata-rata? Adalah besarnya energi rata-rata yang dibutuhkan untuk memutuskan ikatan. Contohnya tadi dalam CH4 ya diperlukan 4 kali ikatan daripada CH kan kira-kira situ ya. Nah, sekarang. Oke, saya hapus dulu ini. Nah, berapa entalpi reaksi berdasarkan energi ikatan rata-rata? Jadi delta H reaksi berdasarkan energi ikatan rata-rata itu sama dengan jumlah energi yang dilepas pada saat pembentukan ikatan dikurangi dengan jumlah energi pada saat pemutusan ikatan. Oke. Jadi
sekali lagi, berdasarkan energi ikatan rata-rata, maka delta H reaksi itu sama dengan jumlah energi ikatan yang pokoknya pembentukannya mana? Itu pembentukan CO2 dan H2O kan ya, dikurangi dengan energi ikatan rata-rata untuk kaitannya dengan pereaksi, yaitu pemutusan ikatan. Sehingga di sini saya bisa tuliskan sesuai dengan reaksi sudah benar ya. Oh ini 2 berarti ya. Oke. Oh ini berarti ini 2 ya. Oke, benar ya sesuai reaksi ya. Oke, sehingga delta H reaksi ini pendekatan saja. Itu sama yang pembentukan ikatan berarti kan CO2 kan ya. Maaf. Pembentukan ikatan. Energi yang diperlukan pada saat pemutusan ikatan, maksudnya pemutusan ikatan kan yang ini kan ya, maaf salah deh ya ini ya, yaitu pemutusan ikatan ini kan diperlukan pemutusan ya. Nah ini pembentukan, maaf salah ini. Pembentukan. Oke, pemutusan. Sehingga di sini nanti akan sama dengan yaitu besarnya 4 energi ikatan CH, benar ya? Untuk ini kan ditambah dengan yaitu 2 kali energi pembentukan daripada O, ikatan rangkap di sini dia, oke. Dikurangi dengan yaitu ini kan berarti 2 kali ya. Yaitu kaitannya dengan 2 energi ikatan daripada CO, benar? Oke. Ditambah dengan, nah ini ada berapa? 4 kali energi ikatan daripada HO. Bisa ngikutin deh? Untuk H2O. Halo? Bisa, Pak. Oke. Jadi delta H reaksi ini sama dengan yaitu besarnya energi ikatan rata-rata pada saat pemutusan ikatan. Ini kan diputuskan ikatan kan ya dulu kan ya. Dikurangi dengan energi yang dihasilkan pada saat pembentukan ikatan. Oke. Sehingga pada saat pemutusan ikatan berarti di sini ada 4 ikatan CH. Sedangkan di sini ada 2 kali ikatan O dengan O ikatan rangka, perhatikan di sini. Dikurangi dengan 2 kali ikatan CO. Ini kan ada 2 kali CO kan ya? Oke. Sedangkan di sini ada 2 kali OH dikali 2 berarti 4. Oke. 4 kali ikatan rata-rata HO kan ya, atau OH sama saja ya. Oke. Nah inilah perhitungan energi entalpi reaksi berdasarkan energi ikatan rata-rata. Nah, energi ikatan rata-rata adalah energi yang diperlukan untuk memutuskan ikatan dalam fasa gas. Perhatikan, dalam fasa gas. Oke. Kalau bukan fasa gas harus diubah dulu menjadi fasa gas. Contoh misalkan, kalau tadi ini adalah misalkan reaksi dalam keadaan bukan gas, misalkan air kan cair ya. Nah ini berubah dulu menjadi gas. Pokoknya semua energi ikatan berdasarkan gas, berdasarkan gas, maka harus diubah dulu menjadi gas. Oke? Bisa ngikutin deh ya. Nah ini tambahan saja sebenarnya ya. Oke, hanya walaupun di slide-nya tidak ada. Oke, saya kira masih waktunya. Saya akan lanjut kaitannya dengan kespontanan suatu reaksi. Mudah-mudahan sudah ada belum ya? Kespontanan suatu reaksi. Kemokimia.
Oke, saya ini dulu. Udah kelihatan slide saya, Dek, yang baru nih, Dek? Udah, Pak. Udah ya? Yaitu kaitannya dengan kespontanan suatu reaksi, ya. Oke. Jadi ada entropi. Oke, ada energi bebas. Oke. Nah. Pelan-pelan. Oke. Jadi kespontanan suatu proses baik secara kimia maupun secara fisika. Oke. Nah, perhatikan. Kalau air jatuh di atas tanah, biasanya kalau air jatuh ke bawah atau ke atas, deh? Jatuh. Bawah, Pak. Ke bawah, oke. Biasanya cenderung ke bawah ya, nggak ada yang ke atas ya. Oke, karena kenapa, Dek? Ada apa? Gravitasi, Pak. Oke, gravitasi. Ya, harus konsepnya harus mengerti. Oke, gravitasi. Oke. Kemudian apa ini? Oke, gula. Oke, gula dilarutkan dalam suatu kopi atau air lah gitu ya. Gula lalu dalam air. Artinya gulanya nggak begitu banyak gitu ya. Artinya kalau saya masukin gula, oke, kira-kira juga ini akan berjalan spontan kan deh ya. Kalau misalkan gulanya masih sedikit kan ya. Oke. Jadi gula dilarutkan dalam suatu air misalkan. Oke. Kemudian ini apa nih? Es. Es di bawah. Oke. Jadi kalau es itu akan meleleh di atas suhu 0 derajat Celcius kan ya. Oke, ini juga terjadi spontan kan ya? Benar ya? Coba kalau Adik naruh es di atas meja pada suhu 25, kan suhu kamar kan ya? Es meleleh nggak, Dek? Iya, Halo? mulai. Meleleh, Pak. Meleleh. Padahal diperlukan energi kan ya? Yaitu entalpi pelelehan kan ya? Kan positif kan ya? Tapi dia terjadi secara spontan kan? Benar nggak? Iya, Pak. Oke, pokoknya ini apa namanya fakta dulu lah ya. Oke. Jadi keadaan spontan. Jadi es meleleh pada suhu kamar kalau dibiarkan kan kira-kira gitu ya. Kemudian apalagi ini? Oke, panas mengalir dari suatu tempat yang panas menuju ke tempat yang lebih dingin. Sudah pasti kan ya? Oke, kalau ada nyampur air, oke, ada di air pada saat mandi, misalkan ada air dingin, ada air panas. Kalau misalkan dicampur, dihubungkan, pasti panasnya akan mengalir dari tempat yang lebih panas menuju ke tempat yang lebih dingin. Kan kira-kira seperti itu ya. Sehingga suatu saat terjadi kesetimbangan. Kan kira-kira seperti itu ya. Nah, ini juga terjadi secara spontan. Benar ya? Ini fakta saja dulu. Berikutnya, nah gas akan menyebar dalam suasana vakum, artinya terjadi ekspansi. Coba kalau misalkan Adik naruh gas, tekanannya tinggi, kemudian coba dihubungkan dengan tempat yang kosong, maka gas itu mengalir nggak dari tempat tekanan tinggi ke tempat yang kosong? Mengalir nggak? Iya, Pak. Iya, secara spontan kan ya, tidak diapa-apain kan? Pokoknya tidak diapa-apakan, pasti dia akan mengalir ke tempat yang jumlahnya lebih sedikit atau tekanannya lebih rendah. Ini fakta juga kan ya. Oke. Kemudian apalagi ini? Oke, besi berkarat ya. Kalau besi berkarat dibiarkan besinya di lingkungan, misalkan tembok pagar dari besi, pasti akan menghasilkan karat besi, benar ya? Iya, Pak. Pasti kan ya, lama-kelamaan walaupun pelan-pelan ya. Makanya ada reaksinya cepat, ada reaksinya lambat. Oke. Tapi terjadi secara spontan, dibiarkan begitu saja kan ya. Maka besi akan berkarat. Nah, ini fakta-fakta. Nah, sama dengan ini. Kalau Adik misalkan berada di tempat miring. Ya. Kalau Adik tempat miring,
kemudian kebetulan pakai roda misalkan, ya ini seperti ski gitu, ya. Kira-kira ada yang ke bawah atau naik dia secara spontan deh? Ke bawah, Pak. Ke bawah. Oke, udah pasti kan ya? Oke, itu real, ya nyata. Ya, sebaliknya tentu di sini ya kebalikannya ya. Saya bisa naik kalau saya dorong, kan kira-kira itu ya, makanya ini tidak spontan. Tapi kalau yang sebelah kanan baju merah ini, yaitu dibiarkan begitu saja dia akan turun, bergerak turun dia ya. Nah, tentu di sini terjadi reaksi secara spontan, itu berkaitan dengan adanya gaya gravitasi. Oke, saya kira nggak masalah ya. Nah, sekarang ini sama tadi. Kalau saya punya tekanan gas ditutup, kemudian dibuka, apa yang terjadi? Nah, pasti dia gas akan mengalir ke tempat yang kosong kan ya, yang tekanannya lebih rendah. Oke, sudah pasti kan ya yang pertama. Mungkin nggak yang kedua? Mungkin ya kedua, dari keadaan yang sama, kemudian menjadi diisap misalkan tanpa diapa-apain, mungkin nggak yang ini? Tidak mungkin kan ya, yang di bawah? Iya Pak, tanpa diberi. Arahnya pasti ke kiri kan ya, yang di bawah kan ya. Oke, sama dengan arah yang di atas kan ya, kira-kira gitu ya. Yaitu dari tempat yang konsentrasinya tinggi atau tekanan tinggi, pasti menuju ke tempat yang tekanannya lebih rendah kan kira-kira itu ya. Sebaliknya nggak mungkin kan ya. Oke, makanya ada yang reaksi spontan, ada yang tidak spontan. Oke. Jadi kalau di atas adalah spontan, sedangkan yang di bawah berarti tidak spontan. Oke, sekarang saya lanjut. Nah, apakah terjadi penurunan entalpi dalam suatu reaksi spontan? Apakah selalu misalkan terjadi penurunan energi? Maksudnya penurunan berarti ada energi yang dilepas ya. Oke, apakah selalu terjadi penurunan entalpi jika terjadi proses spontan? Kira-kira bagaimana jawabnya, Dek? Tidak, Pak. Oke, tidak selalu ya. Coba cek sekarang. Oke, ini adalah beberapa proses spontan dan kaitannya dengan entalpinya. Perhatikan, pembakaran. Oke, perhatikan ini tandanya negatif ya. Oke, artinya dilepaskan energi. Pembakaran, ini terjadi reaksi spontan. Oke. Kemudian, reaksi antara kation dan anion, asam basa. Oke, perhatikan ini negatif ya. Oke. Negatif artinya apa? Terjadi pembentukan ikatan, artinya reaksinya spontan juga. Kalau H+ dengan OH- dicampur, oke, akan terjadi reaksi membentuk air. Perhatikan ini tandanya negatif ya. Oke, artinya dikeluarkan energi. Oke, nah perhatikan, kalau es menjadi air, pada suhu kamar, terjadi reaksi spontan kan ya? Es menjadi air, terjadi reaksi spontan kan, benar? Iya, Pak. Iya, Pak. Tapi positif delta H-nya, benar nggak? Diperlukan energi. Ya jelas kan, dari padat menjadi cair pasti diperlukan energi kan ya, berarti positif. Tapi reaksinya spontan. Oke, ini kan contoh beberapa reaksi spontan. Artinya apa? Jadi tidak selalu delta H atau entalpi itu negatif atau positif yang berkaitan dengan reaksi spontan ya. Oke, tidak selalu. Oke, contoh yang lainnya. Ya, perhatikan ini juga terjadi reaksi spontan. Contoh misalkan garam nitrat, amonium nitrat, oke, dilarutkan dalam air, pasti menghasilkan ion-ion ini. Perhatikan, ini reaksinya spontan. Tetapi kalornya positif di sini. Oke. Jadi boleh dikatakan di sini bahwa tidak selalu perubahan entalpinya itu positif atau negatif yang akan terjadi reaksi spontan ya, atau negatif misalkan ya. Oke, perhatikan ada yang negatif, ada yang positif ya. Nah, itu. Coba lihat lagi berikutnya. Jadi tidak selalu perubahan entalpinya atau penurunan entalpi akan terjadi reaksi secara
spontan, belum tentu. Oke. Berikutnya, nah sekarang ini entropi. Sekarang kita mengenal entropi, itu berkaitan dengan ketidakteraturan suatu sistem. Oke, ketidakteraturan suatu sistem. Jadi entropi. Nah, kespontanan suatu reaksi nanti akan dinilai secara matematika yang dikenal sebagai entropi atau dikenal sebagai ketidakteraturan sistem. Oke, contoh. Nah, sekarang kalau semakin teratur, kalau sistem semakin teratur, berarti delta S turun. Benar ya? Ini kan entropi kan kaitannya dengan ketidakteraturan. Semakin teratur, berarti delta S akan turun. Oke. Semakin tidak teratur, ya S-nya pasti akan naik, kan kira-kira seperti itu ya. Oke. Bisa ngikutin pelan-pelan dulu? Halo? Bisa, Pak. Oke, bisa ya. Pokoknya kalau ada semakin teratur, berarti entropi turun. Sebaliknya, kalau semakin tidak teratur, ya berarti entropinya akan naik. Oke, contoh. Nah, ini ada istilah nanti delta S-nya akhir dikurangi awal. Oke, akhir final dikurangi dengan inisial, kan kira-kira situ ya. Makanya ada delta S awal dan akhir. Oke, nah jika perubahan daripada ketidakteraturan dari akhir, maksudnya dari awal menjadi akhir, kalau positif berarti semakin tidak teratur. Artinya reaksinya terjadi secara spontan. Coba misalkan. Coba kalau adik bangun dari tempat tidur, kira-kira tempat tidurnya bagaimana, Dek? Kacau atau teratur, Dek? Dibanding Kacau, saat Pak. awal tidur. Kacau, Pak, kacau. Kacau, oke. Nah, sekarang, artinya kacau kan ya, kalau dibiarkan begitu saja pasti kacau, benar nggak? Nah, sekarang, supaya tempat tidur adik pada saat bangun teratur kembali, caranya bagaimana? Kita rapikan, Pak. Oke, kita rapikan. Kalau kita rapikan, perlu energi nggak? Perlu, Pak. Perlu, Pak. Perlu energi, perlu effort, perlu kekuatan ya untuk mengaturnya, benar nggak? Oke, nah artinya Pak, nah dari sini kita bisa lihat bahwa semakin tidak teratur, artinya prosesnya bisa spontan, kan kira-kira itu ya. Kalau kebalikannya ya, supaya lebih teratur lagi gitu, ya perlu energi yang cukup tinggi, ya effort yang sangat, ya kemauan yang tinggi, kan kira-kira seperti itu ya. Nah itu yang menyebabkan prosesnya tidak spontan karena perlu energi. Oke, yang penting bisa mengerti. Nah ini delta S positif, artinya kalau delta S positif berarti ketidakteraturan meningkat, artinya reaksi terjadi secara spontan, kan kira-kira seperti itu ya. Oke. Begitu juga sebaliknya. Nah, perhatikan ini. Kira-kira berdasarkan air es, air uap. Kira-kira yang mana lebih teratur, Dek? Padatan. Padat, lebih teratur. Dia membentuk kristal, kan ya? Oke. Dia sangat-sangat teratur. Kemudian baru ke cairannya. Cairannya sudah mulai bebas bergerak ya. Oke, makanya air itu bisa mengalir, kan ya? Oke. Itu kan sifat-sifat air pada sebelumnya ya. Kemudian kalau gas, lebih bebas lagi bergerak. Oke. Jadi semakin tidak teratur. Nah, ketidakteraturan bisa dilihat dari sini, Dek. Oke. Jadi kalau gas, kalau ada hasilnya berupa gas, pasti hasilnya semakin tidak teratur. Kalau ada hasil produk berupa gas. Oke. Tapi kalau hasilnya nanti menghasilkan padatan, oke, pasti produknya semakin teratur. Nah, nanti kita bisa lihat entropinya seperti itu juga. Yang jelas semakin teratur,
berarti semakin entropinya mengecil. Sebaliknya semakin tidak teratur berarti entropinya membesar. Oke, kira-kira gitu. Oke, nah contoh sekarang ini. Nah, padat menjadi cair. Kira-kira delta S-nya bagaimana, Dek? Positif, negatif? Positif, Pak. Positif, Pak. Positif, Pak. Positif, kan semakin tidak teratur ya. Oke, perhatikan positif. Oke, nah ketidakteraturan nanti sering dinyatakan sebagai ya kalau sedikit ya kita bisa mengatur lebih gampang kan ya. Tapi kalau semakin banyak orang misalkan sampai ribuan misalkan yang ngatur orang agak susah kan ya. Oke. Jadi maka secara matematika besarnya ketidakteraturan dinyatakan sebagai berikut. Nah, W itu kaitannya dengan jumlah orang atau jumlah partikel kira-kira seperti itu ya. Jadi semakin banyak orang misalkan pasti biasanya semakin susah untuk mengaturnya kan kira-kira seperti itu ya. Nah delta S seperti ini jadi kaitannya dengan jumlah mikrostate. Kalau misalkan hanya tempatnya ruangnya hanya satu misalkan maka kan W-nya hanya satu maka delta S-nya sendiri nanti akan sama dengan 0. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau jumlah ruang atau mikrostate-nya misalkan ada 4 ya pasti S-nya semakin tidak teratur kan ya. Ini kan semakin tidak teratur, apalagi semakin banyak kan kira-kira itu ya. Jadi jelas kalau semakin banyak ruang yang menyebabkan suatu sistem menjadi kurang teratur sehingga delta S-nya akan meningkat kira-kira itu. Oke, saya kira ini persamaan secara matematikanya kaitannya dengan entropi ya. Perubahan entropi ketidakteraturan. Saya kira nggak masalah sini. Kalau semakin tidak teratur berarti delta S akan meningkat. Artinya positif. Begitu juga sebaliknya. Saya kira ini udah jam berapa ini nanti adik-adik. Nah, ini sebagai contoh saja bahwa delta S dari padat menjadi cair berarti positif ya dia. Dari cair menjadi uap berarti positif juga. Kemudian dari zat terlarut dan pelarut menjadi larutan semakin positif juga kan ya, benar ya? Jadi kalau zat terlarut dengan pelarut kan memisah sebelumnya kan ya, kemudian menjadi larutan misalkan gula dalam air misalkan tadinya gula teratur, air mungkin ya boleh bilang teratur tapi bentuk larutan menjadikan tidak teratur kan ya, Artinya delta S juga akan meningkat. Nah, sekarang suhunya dinaikkan. Kalau suhunya dinaikkan, nah ini juga akan terjadi ketidakteraturan. Kenapa kalau suhu dinaikkan menjadi tidak teratur, Dek? Karena partikelnya bergerak lebih cepat. Karena partikel bergerak lebih cepat. Ya jelas kalau sesuatu orang bergerak lebih cepat pasti menyebabkan ketidakteraturan akan meningkat. Saya kira gampang-gampang ya di awal-awal. Nah, sekarang apakah perubahan entropi sistem ini nggak kelihatan? Apakah positif atau negatif kira-kira situ ya? Perhatikan. Delta S-nya positif atau negatif, deh? Kondensasi uap air. Negatif, Pak. Negatif. Dari uap menjadi cair kan ya. Random ini akan menurun. Jadi ketidakteraturan akan menurun. Berarti akan negatif. Berikutnya. Kristal gula. Jadi pembentukan kristal gula dari larutan. Positif, negatif? Negatif juga. Negatif, kan dia membentuk padatan ya. Dari larutan memisah. Ada membentuk kristal padat kan ya. Negatif. Berikutnya.
Hidrogen dipanaskan. Positif, Pak. Positif. Ya, harus sudah mengerti yang gini-gini ya. Tolong dan yang lain-lain ya. Mudah-mudahan semuanya bisa memperhatikan ya. Oke, positif sudah pasti. Oke. Nah, ini sublimasi es kering. Tahu es kering, Dek? CO2 padat ya. Iya Pak. CO2 padat. Nah, sublimasi dari CO2 padat tentu menjadi gas. Kira-kira bagaimana? Positif, Pak. Positif. Oke, positif ya. Nah, saya kira sampai sini aja dulu ya. Yang berkaitan dengan entropi karena udah 45 ya. Oke, jam 8.45. Oke, saya lanjutkan nanti hari Senin, Selasa. Ini ya kaitannya dengan entropi lagi, ketidaksempurnaan suatu reaksi. Oke, jadi saya kira pengukuran kaitannya dengan kespontanan suatu reaksi bisa dilihat dari ketidakteraturan daripada suatu sistem. Ya, oke. Nanti kita lanjutkan lagi yang berkaitan dengan hal tersebut. Oke. Saya harapkan adik-adik sudah siap untuk mengikuti kuis ya.